Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku harus pergi keluar. Huo Yuhao keluar dari tendanya dan melirik ke suatu tempat tidak jauh darinya. Tenda milik Tang Wutong. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan jiwa dan menggunakan imitasi. Dia segera menyembunyikan dirinya melalui imitasi dan menyelinap keluar dari camp. Camp Starlo tidak memiliki banyak alat jiwa pengintai dengan kemampuan dan niatnya. Ia dengan cepat berhasil keluar. Yuhao bergegas setelah meninggalkan camp militer. Dia pergi lebih dari 10 km jauhnya dari camp sebelum melambat. Dia menemukan sebuah bukit kecil dan berjalan di belakangnya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan jika ada orang di sekitarnya sebelum dia memulai eksperimennya lagi. Namun, dalam eksperimennya, hal tak terduga terjadi. Dia kehilangan kendali. Oh tidak, aku kehilangan kendali. Perasaan tak menyenangkan muncul di hati Huo Yuhao saat dia menerkam ke balik bukit kecil di sampingnya. Bom-bom bergema. Dia mendengar ledakan kuat ketika aliran udara yang kuat mengalir melewati kepalanya. Gelombang suara memekakkan telinga saat kekuatan jiwa yang kuat meletus ke segala arah. Namun semuanya beres dengan sangat cepat. Huo Yuhao melihat ke arah tempat pusaran itu sebelumnya, dan dia bisa melihat kawah yang sangat besar, berdiameter 30 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Badai tampaknya telah menyapu kawah besar itu. Ini Huo Yuhao bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatan jiwanya. Rotasi dan kompresi berkecepatan tinggi tidak dilakukan lagi, menjadi alasan mengapa pusaran mungil itu menjadi begitu kuat. Namun itu menjadi sangat tidak stabil ketika kehilangan kendali. Ada undulasi spasial dan liuk yang jelas di sekitar pusaran, namun ada celah yang jelas antara itu dan lubang hitam milik Dewa Binatang. Itu mungkin karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Tidak heran Dewa Binatang begitu hebat. Dia telah menyimpan begitu banyak kekuatan jiwa dalam kondisi itu di tubuhnya. Yuhao mengerti bahwa mengendalikan kekuatan seperti itu terlalu sulit dengan kekuatannya saat ini, namun memahami dan mengalami prinsip-prinsip mengenai hal itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan, sehingga ia tidak mengambil jalan yang terlalu panjang. Dia memutuskan untuk berhenti bereksperimen karena dia tidak yakin apakah dia dapat menjauhkan diri dari tarikan pusaran menggunakan teleportasi instan jika pusaran menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak bisa, itu berarti dia hanya bisa meledakkannya sebelum waktunya. Jika tidak, hasil akhirnya adalah kekuatan jiwanya akan tersedot kering, atau mungkin pusaran akan menelan segalanya. Pusaran akan meningkat ke keadaan yang bahkan lebih menakutkan sebelum ledakan yang luar biasa dipicu. Huo Yuhao sudah mengamati dan belajar banyak hal hari ini. Sedangkan untuk eksperimen berikutnya, dia merasa akan jauh lebih aman jika dia mencobanya setelah kembali ke Akademi Shrek. Huo Yuhao bergegas kembali ke camp militer. Ledakan dari sebelumnya cukup keras, tetapi camp tentara pada akhirnya relatif jauh. Dia juga memilih sebuah lembah di pegunungan, akibatnya tidak banyak yang terjadi di camp militer. Dia diam-diam menyelinap kembali ke tendanya sendiri, tetapi kaget ketika dia mengangkat kordennya karena sebenarnya ada orang lain di tendanya. Tang Wutong mengerutkan keningnya saat dia berdiri di tengah tenda dan bertanya saat dia berjalan, "Kemana kau pergi?" Huo Yuhao ragu-ragu sejenak saat dia tergagap. "Aku pergi ke toilet." Tang Wutong balas dengan marah, "Apakah kau perlu menghabiskan 1 jam di toilet?" "Aku mengalami sembelit," Huo Yuhao menjawab dengan lemah. "Kamu?" Tang Wutong mendengus marah saat dia berbalik untuk pergi. "Hei, bagaimana kamu tahu aku tidak ada di tendaku?" Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Tang Wutong sudah menginjak pintu masuk tenda. Dia berhenti dan menjawab, "Aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku memutuskan untuk mengunjungimu malam ini dan mendapati bahwa kamu tidak ada lagi di sini. Kau mau pergi kemana?" Huo Yuhao tahu bahwa suaranya melembut dan wajah Dong Er yang cantik muncul lagi di benaknya.
hatinya melembut ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Aku bereksperimen dengan metode mengendalikan kekuatan jiwa. Tidak nyaman melakukannya di dalam camp militer, jadi aku memutuskan untuk pergi keluar. Tang Wutong berbaik dan menatapnya dengan kaget. Tubuhmu masih belum pulih. Mengapa kau masih melakukan eksperimen? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Tidak bisakah kau menunggu 2 hari lagi? Baiklah, aku membuat kesalahan. Wo Yuhao mengakui dengan sadar. Tang Wutong mendengus dan berkata, tidur lebih awal, selamat malam. Dan dia berjalan pergi setelah itu. Wo Yuhao sedikit linglung saat dia melihat Tang Wutong yang akan pergi. Sikapnya terhadapku tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya dia bukan Dong-er. Betapa fantastisnya segalanya jika dia Dong-er. Wo Yuhao mengeluh ketika dia duduk kembali di tempat tidurnya dan diam-diam mengingat setiap detail dari eksperimennya. 2 hari dengan cepat berlalu ketika tubuh Wo Yuhao secara bertahap pulih. Berita positif datang dari garis depan. Wilayah internal Kekaisaran Ryu memang kosong. Sementara strategi perang Adipati Rima Putih sangat sukses. Legiun Mastroh yang telah menyebar ke wilayah Kekaisaran Ryu mendatangkan malapetaka di mana-mana dan telah menyebabkan kerusakan besar pada Kekaisaran Ryu. Starlo memiliki lebih banyak Mastroh daripada jumlah instruksiwa yang dibawa oleh Kekaisaran Ryu dan perbedaan ini bahkan lebih luas dalam hal jumlah individu yang kuat. Kekaisaran Ryu mengalami luka parah saat Kekaisaran Starlo menyerbu beberapa kota mereka. Namun Adipati Rima Putih mengatur pasukannya dengan sangat ketat. Warga normal tidak boleh dirugikan setelah kota itu jatuh dan pasukan mereka akan keluar dari kota setelah menjarah lumbung dan gudang senjata pemerintahan. Kota-kota yang ditaklukkan bukan tujuan strategi pertempuran mereka dan melampiaskan kehancuran yang berlebihan juga bukan bagian dari kepribadian Adipati Rima Putih. Sumber daya penjarahan jauh lebih efektif dan lebih jauh lagi dapat mengisi kembali pengeluaran Starlo sendiri. Perbatasan timur Kekaisaran Starlo berada dalam keadaan darurat meskipun intel mereka dimatikan dan mereka tidak tahu respon Kekaisaran Ryu atas situasi Kekaisaran Tianhun. Operasi Kekaisaran Starlo pasti akan meringankan situasi. Adipati Rima Putih mengirim surat kembali beberapa kali untuk menanyakan keadaan fisik Wo Yuhao. Setelah dia memastikan bahwa Wo Yuhao baik-baik saja, dia bahkan secara pribadi menuliskan pujian untuk Wo Yuhao untuk kontribusinya pada Kekaisaran Starlo. Gelar Marquis juga diberikan kepada Wo Yuhao. Susansi dan lainnya beristirahat dan bersiap-siap dan memastikan Wo Yuhao telah pulih sepenuhnya sebelum ia menulis surat kepada Adipati Rima Putih untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka semua berdelapan kemudian meninggalkan kamp tentara Starlo dan melakukan perjalanan kembali ke Shrek. Baik Adipati Rima Putih maupun Putri Jiu-Jiu tidak ingin mereka pergi, namun situasi perang di garis depan adalah prioritas utama sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membujuk mereka untuk tetap tinggal. Lebih jauh lagi, mereka mengerti bahwa orang-orang dari Akademi Shrek tidak dapat ditahan. Untungnya, kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang baik setelah misi mereka, terutama setelah Wo Yuhao menerima gelar Marquis. Ini tidak dilakukan lagi, berarti bahwa Wo Yuhao mengakui dia adalah seorang Mastroh dari Kekaisaran Starlo. Mereka datang berdelapan dan kembali dengan jumlah yang sama. Semua orang berhasil kembali dengan nyawa mereka dan semua orang mendapatkan pengalaman kekejaman perang. Ini terutama setelah individu-individu tingkat atas berpartisipasi langsung dalam perang. Dewa kematian Dolo Yesisui tidak muncul lagi setelah dia pergi. Setidaknya, Kekaisaran Starlo belum pernah bertemu limit Dolo yang menakutkan setelah mereka menyerbu Kekaisaran Ryu. Tapi, tidak peduli apa, limit Dolo itu seperti bayangan besar yang menjulang di atas kepala Kekaisaran Starlo. Dan kini situasi telah berubah menjadi kekacauan total. 8 dari mereka kembali ke akademi dan itulah yang benar-benar harus mereka lakukan. Meskipun kekuatan individu mereka tidak banyak untuk Akademi Shrek secara keseluruhan, status Wo Yuhao adalah istimewa dan kehadirannya bahkan memungkinkan Akademi Shrek untuk meminta bantuan monstro hutan Stardo. Jika itu masalahnya, Akademi Shrek akan dapat bertahan melawan Kekaisaran Ryu
jika diserbu. Mereka mempertahankan formasi yang ketat saat mereka terbang di udara. Wu Yuhao terbang di tengah, tetapi matanya sedikit lesu. Lebih tepatnya, dia sudah dalam kondisi ini selama beberapa hari terakhir. Apakah dia berjalan, duduk, terbang, atau mungkin bahkan makan? Dia akan memiliki sikap linglung dan lesu. Teman-temannya agak khawatir tentang dia, tetapi dia akan selalu mengatakan bahwa dia hanya merenungkan beberapa hal ketika mereka bertanya. Yang benar adalah dia tidak berbohong, karena dia merenungkan beberapa hal yang sangat penting baginya. Pusaran mungil yang dia coba lakukan adalah hal yang paling penting di antara hal-hal itu. Wu Yuhao secara resmi menyimpulkan hasil eksperimennya setelah eksperimen terakhirnya. Meskipun dia tidak berhasil membuat lubang hitam seperti kekuatan jiwa di Tian, seluruh proses eksperimental memungkinkan dia untuk menemukan dan menyelesaikan hal-hal yang tidak pernah dia ketahui. Sebagai contoh, kekuatan jiwa akan menghasilkan gaya gravitasi yang luar biasa begitu dikompres menjadi kondisi padat, dan penyerapannya terhadap kekuatan jiwa eksternal akan menjadi lebih kuat. Poin ini sangat penting untuk kultivasi masa depannya. Dia adalah sage jiwa dan kekuatan jiwanya telah menjadi cair saat ini. Dia sudah tahu tentang prinsip ini sejak dulu, bahwa jiwa bela diri Mas Roh secara alami akan menjadi lebih kuat ketika jiwa bela diri mereka menyatu dengan lebih banyak kekuatan jiwa. Penatuamu telah memberitahu Wu Yuhao sebelumnya bahwa kekuatan jiwa akan terus terakumulasi dan dikompresi ketika mereka menjadi lebih kuat, dan hanya ketika mereka menjadi Feng Hao Dolo, hal-hal akan mulai berubah. Namun penatuamu tidak memberitahunya banyak tentang Feng Hao Dolo. Itu bukan karena dia lupa tentang hal-hal itu, tetapi karena pada saat itu kultivasi Wu Yuhao masihlah sangat rendah, dan penatuamu takut bahwa Wu Yuhao akan berusaha untuk berlari sebelum dia bisa berjalan. Wu Yuhao mengingat apa yang penatuamu katakan kepadanya. Menurut penatuamu, kekuatan jiwa Mas Roh akan mencapai batas konversi dari cair menjadi padat ketika mencapai puncak Dolo jiwa 8 cincin peringkat 89. Sementara Feng Hao Dolo mungkin akan memiliki kekuatan jiwa yang sepenuhnya solid. Salah satu karakteristik kekuatan jiwa keadaan padat yang paling menonjol adalah fakta bahwa itu dapat memanfaatkan energi asal langit dan bumi di udara dengan lebih baik. Yuhao sudah merasakan ini dalam eksperimennya sebelumnya. Eksperimen ini setara dengan membuka pintu ke dunia lain untuk Wu Yuhao, dan itu memungkinkannya untuk melihat hal-hal aneh tentang Master Roh. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.